nanti di minggu pertama bulan Januari beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya mungkin terdampak lumpur dan lain-lain ini sudah bisa kembali difungsikan. Nanti proses belajar mengajar akan kita lakukan di tenda-tenda sementara. Fasilitas umum, sekolah, madrasah yang kita harapkan nanti pada saat awal pembelajaran semester genap nanti di minggu pertama bulan Januari beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya mungkin terdampak lumpur dan lain-lain ini sudah bisa kembali difungsikan. Meskipun demikian, kita juga menyiapkan beberapa tenda darurat sehingga untuk sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan nanti proses belajar mengajar akan kita lakukan di tenda-tenda sementara. Nanti di minggu pertama bulan Januari beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya mungkin terdampak lumpur dan lain-lain ini sudah bisa kembali difungsikan. Nanti proses belajar mengajar akan kita lakukan di tenda-tenda sementara. Fasilitas umum, sekolah, madrasah yang kita harapkan nanti pada saat awal pembelajaran semester genap nanti di minggu pertama bulan Januari beberapa fasilitas pendidikan yang sebelumnya mungkin terdampak lumpur dan lain-lain ini sudah bisa kembali difungsikan. Meskipun demikian, kita juga menyiapkan beberapa tenda darurat sehingga untuk sekolah-sekolah yang memerlukan perbaikan nanti proses belajar mengajar akan kita lakukan di tenda-tenda sementara. Pelayanan kesehatan kemarin juga sempat ditanyakan berkaitan dengan pemulihan atau layanan psikososial. Ini di setiap kabupaten kota secara berkala 1 hingga 2 kali seminggu terus kita lakukan. Kita mendatangkan ahli, dokter, psikiater, dan para relawan untuk bisa menyampaikan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan psikososial tidak hanya untuk anak usia sekolah atau balita tetapi juga untuk ibu rumah tangga dan secara umum warga yang terdampak. Ini tetap kita programkan, kita harapkan ini juga secara bertahap bisa memulihkan trauma yang didapat oleh saudara-saudara kita pasca bencana. Untuk logistik, kita lihat di Posko Halim, per hari ini sudah 1.566 ton yang masuk secara total dari awal, terdistribusi 1.503 ton. Jadi kalau kita lihat setiap hari rata-rata di Posko Halim ini menerima 100 ton dan kemudian langsung mendistribusikan 80 hingga 90 ton. Masih ada buffer stok yang kemudian kita gabung lagi dengan barang yang masuk pada hari berikutnya. Untuk Aceh, hari ini ada 11 sorti udara, 9,5 ton. Sumatera Utara itu 6 sorti udara, dan kemudian ada sorti darat 16 ton sehingga total 26,2 ton. Sumatera Barat itu 1 ton logistik melalui jalur darat. Untuk Sumatera Utara, selain Posko Silangit, itu juga ada Lanut Suwondo dan juga Posko Kuala Namu. Jadi Posko Medan ini selain menerima dari Lanut Halim, Posko Nasional, ini juga kita optimalkan untuk belanja kebutuhan yang merupakan permintaan dari setiap kabupaten kota. Jadi posko nasional yang ada di 3 provinsi ini setiap hari ini menerima permintaan pemenuhan kebutuhan yang langsung disampaikan oleh pemerintah daerah. Nah, ini untuk Sumatera Barat kita upayakan belanja di Kota Padang. Untuk Sumatera Utara dan Aceh itu kita optimalkan belanja di Medan, pemenuhan kebutuhan logistik permintaan dari daerah ini yang merupakan logistik barang habis, sembako, hygiene kit dan seterusnya, sehingga nanti di 3 daerah ini tidak hanya menerima dukungan atau kiriman logistik dari Jakarta, tetapi juga yang kita peroleh kita belanja dari Medan dan Sumatera Barat. Medan khususnya itu memenuhi kebutuhan Sumatera Utara dan juga kebutuhan Provinsi Aceh. Untuk pemenuhan kebutuhan energi khususnya listrik untuk sementara di 2 kabupaten kota, Aceh Tengah dan Benar Meriah, hari ini Menteri ESDM mengirimkan 1.000 genset yang akan dibagi di 3 provinsi, dan ini sudah diterima di posko kita di Benar Meriah sebanyak 125
genset. Jadi 125 genset tambahan sudah sampai di Benar Meriah untuk kemudian kita distribusikan dari total 1.000 yang dikirim oleh Kementerian ESDM. Dukungan pemenuhan kebutuhan air bersih ini nanti secara detail akan disampaikan oleh Pak Oscar dari Kementerian PU, tetapi ini tetap kita terus penuhi baik dengan mobil tangki, sumur bor, dan juga tandon-tandon air yang secara rutin kita isi. Huntara, Huntap, dan DTH. Ini beberapa update yang sudah kita rekapitulasi. Nanti juga kita akan melihat kembali proporsi rumah rusak, kemudian permintaan DTH, permintaan Huntara, sehingga kita benar-benar bisa melihat dari proporsi jumlah rumah rusak nantinya berapa yang akan masuk Huntara, berapa yang akan diberikan DTH, karena tidak semua saudara-saudara kita yang rumahnya mengalami kerusakan parah atau hanyut itu ingin pindah sementara ke DTH. Ada yang ingin mendapatkan DTH dengan kemudian menumpang sementara atau mengontrak sementara di tempat kawasan yang lama. Paling banyak saat ini yang sudah menyatakan secara resmi surat permintaan pembangunan Huntara itu adalah Aceh Tamiang 13.000, kemudian Aceh Utara itu 6.700, Aceh Timur 4.700, Biren, Gayo Lues, dan seterusnya. Secara umum ini pembangunan fisik sudah mulai di 2 kabupaten kota, yaitu Pidi dan Pidi Jaya. Usulan lokasi ini sudah ada di 6 lokasi, khusus Aceh Tamiang ini yang di kawasan lahan PTPN ini sudah dibangun 500 unit, saat ini berjalan oleh Danantara. Proses identifikasi lahan itu di Aceh Timur dan Nagan Raya, dan yang baru mengusulkan itu ada 3 kabupaten kota, Loksmawe, Aceh Barat, dan Langsa. Ini Aceh, kemudian Sumatera Utara, ini berbeda, ada beberapa Huntara, ada langsung Huntap. Kenapa ada yang Huntap? Karena untuk dari sisi rumah rusaknya tidak terlalu banyak dan warga bisa sementara tinggal di tempat kerabat dan menyatakan tidak memerlukan Huntara. Jadi kita langsung membangun Huntap, dan saudara kita yang saat ini tidak punya rumah ini menumpang sementara atau mengontrak sementara, nanti kita cukupkan dengan DTH. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang menyatakan tidak akan membangun Huntara dan akan langsung membangun Huntap. Di Sumatera Utara komposisinya seperti ini, Sibolga itu sudah proses pembangunan Huntap, Tapanuli Utara itu unit kedua sedang berproses, Tapanuli Tengah kajian lahan sudah dilakukan, akan segera dilakukan groundbreaking. Tapanuli Selatan, Langkat, Humbang, Hasundutan saat ini sedang dalam proses pengajuan SK dan surat permohonan pembangunan kepada pemerintah. Untuk Sumatera Barat ini juga sudah fix jumlahnya, tetapi ini bisa saja nanti kemudian ini bertambah. Jadi kadang-kadang pengalaman kami di beberapa tempat, warga mungkin belum bisa membayangkan kira-kira kondisi Huntara itu seperti apa. Nah biasanya ketika ini sudah terbangun, ini juga mungkin ada beberapa yang kemudian juga menyatakan untuk sementara akan di Huntara. Ini akan terus dinamis dan kita akan update terus jumlah unit Huntara ini yang bergantung nantinya dari keputusan pimpinan daerah, Bupati Wali Kota. Jadi apabila ada perubahan, maka Bupati Wali Kota wajib untuk merevisi SK yang sudah diajukan sebelumnya, dan tentu saja sekali lagi warga penerima ini harus sudah diverifikasi dan divalidasi dengan data Dukcapil dari Kemendagri. Jadi pasti akan ada pertanyaan, Pak, KTP saya hilang, kakak kami sudah tidak ada, dan seterusnya, bahwa kita warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP itu sudah ada record biometriknya di Dukcapil.